Jualan apa? Bakso tahu semai. Ingin membantu orang tua. Jumlahnya Iya, pemirsa, ini demi mendapatkan uang untuk bekal sekolah, seorang bocah SD asal Garut rela berjualan bakso tahu pikul. Erwin Irwansyah berjualan bakso tahu keliling kampung sambil menuju ke sekolah. Kita akan lihat Erwin ini baru kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Al Mutakin. Sudah kurang lebih 6 bulan berjualan bakso tahu. Erwin mulai berdagang setelah ditinggal orang tuanya yang bekerja di kota Bandung. Di Garut ia tinggal bersama bibinya. Dagangan ini bukanlah milik Erwin melainkan milik tetangganya. Erwin mengaku berdagang adalah keinginannya agar tidak merepotkan orang tua serta bibinya. Ia bercita-cita menjadi pengusaha sukses dan dapat berguna bagi orang lain. Duh, amin. Dan pemirsa, kisah Erwin ini tersebar dan kemudian menjadi viral. Lalu kita lihat ya tanggapan masyarakat tentang kegigihan Erwin, anak kelas 3. Penjual bakso tahu pikul ini. Berikut kita akan bacakan, mungkin ada juga yang ingin membantu, ada juga yang ingin mengapresiasi atau terinspirasi justru karena kerja kerasnya dari Erwin. Ini dari Adam contohnya, kisah Erwin ini bisa menjadi motivasi kita agar lebih semangat untuk meraih sesuatu. Iya, kita lihat apalagi yang disampaikan netizen ini dari Firdaus Harjo. Semoga lelahmu menjadi berkah dan manfaat. Amin. Iya. Lihat lagi dari Budi Printo, nanti kalau jualannya udah sukses jangan lupakan pendidikan. Ya, pemirsa, jauh dari orang tua tidak membuat Erwin bermalas-malasan. Ia tetap semangat, bahkan rela berjualan bakso tahu agar tidak menyusahkan kedua orang tuanya. Dan seperti apa kisah inspiratif Erwin selengkapnya? Kita akan mencoba menghubungi Erwin Irwansyah dan juga Ibu Guru Erwin, Ibu Isop Sopiah di Garut, Jawa Barat. Kita ke Erwin dulu. Assalamualaikum, Erwin. Waalaikumsalam. Budak kasep ya. Win, Ganteng. puasa nggak? Puasa. Puasa. Nah, kalau lagi puasa gini, jualannya gimana tuh? Ayo, jualannya sore atau kumaha, Win? Gak jualan. Oh, nggak jualan. Nggak jualan dulu. Lagi libur, oke. Nah, Erwin, itu berat nggak itu mikul 10 kilo pikulannya? Berat. Berat. Terus setiap hari, kalau lagi nggak puasa, kamu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa, Win? Jam Lucu ketawa-ketawa. Dari jam berapa, Win? Tong isin-isin, Kasep, dari jam berapa, sok? 6. Berangkat Oh, nanya dulu sama ibu gurunya. Iya, tapi ya nggak apa-apa ya. Yang penting soalnya mukanya aja udah semangat. Ngelihatnya binar matanya itu loh, binar matanya Erwin luar biasa begitu ya. Nah, kita mau tanya dulu ke Ibu Guru, Ibu Isop. Kalau melihat Erwin tiap hari sekolah, kemudian tapi juga bawa pikulan untuk dagangan. Ibu itu melihat anak seperti Erwin ini bagaimana perasaannya, Ibu? Kalau secara perasaan, saya justru nggak prihatin ya, tapi merasa bangga gitu. Nah, bangga karena melihat anak-anak di sini tuh gigih demi pendidikan. Mereka rela meskipun memikul, tapi nggak sampai menghalangi waktu belajar. Jadi saya bangga dan ada di hati ingin bagaimana agar anak ini nantinya bisa menjadi pengusaha lah atau apa, jadi bisa diarahkan gitu, karena udah ada bibit jiwa usaha gitu. Seperti itu, entrepreneur gitu ya. Bu Isop, tapi kalau misalnya tadi Bu Isop mengatakan bahwa katanya tidak mengganggu waktu belajar. Biasanya Bu Isop melihat Erwin ini membawa pikulan ini setiap jam berapa saja? Berapa lama satu hari? Iya, kan masuk sekolah 7:30. Jadi anak ini sembari berangkat sekolah itu membawa pikulan itu ya. Tapi ketika masuk, jadi disimpan di depan kelas. Nah, sama-sama belajar.
nanti pas waktu istirahat bisa untuk meladeni teman-temannya yang membeli gitu. Jadi memang saya juga mengarahkan untuk bukan melarang berjualan, tetapi untuk Erwin dan teman-teman yang lain yang berjualan jangan mengganggu waktu sekolah dan mengaji, itu aja. Baik. Oke, Bu Isop, berarti kalau selama ini dari pemantauan Ibu Isop ya, apakah teman-teman ini pernah ada yang mungkin meledek Erwin begitu pada saat berjualan atau bagaimana? Karena kami dengar ada informasi tersebut. Nah, kalau yang meledek secara langsung mungkin saya belum pernah mendengar, tetapi karena di sini banyak juga yang seperti Erwin yang lain, jadi mereka sudah melihat seperti biasa aja gitu di sini. Mental dagangnya udah ada, jadi biasa aja gitu. Maksudnya yang berjualan di sekolah, tempat Ibu mengajar itu bukan hanya Erwin begitu? Bukan hanya Erwin, iya. Dengan umur yang Anak-anak sama, lain Ibu? ada. Iya, sama anak kelas 3 juga. Oh, oke. Oke, jadi memang biasa ya. Saya mau balik lagi ke Erwin. Win, Pami di bumi sarang saha. Kalau di rumah sama siapa Erwin teh? Sarang itu adalah bibi. Bibinya. Oke, tante ya, tantenya ya. Pami emas sarang bapak ke mana? Bandung. Di Bandung, bekerja. Kerja ya? Berapa kali ketemu sama emas sama bapak, Kasep? Kangen nggak sama emas sama bapak? Kangen, sayangku. Ya udah kita dengarkan dulu yuk pernyataan dari orang tua Erwin berikut ini. Sama-sama kita saksikan. Ya, Erwin tuh orangnya tuh Erwin soleh, Pak. Soleh, baik sama orang tua gitu. Walaupun kemarin sakit, Pak sempat dibawa ke rumah sakit, bilang begini, maafkan Erwin, jangan dibawa ke rumah sakit, Mama punya uang dari mana katanya. Bayar dari mana ke rumah sakit Erwin, biar Erwin sembuh lagi, Mama pinjaman sama siapa aja boleh, Mama minjem sama orang lain, dibayar nanti. Sampai nangis-nangis, nggak mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau katanya dibawa ke rumah sakit. Erwin didoain ku Mama, sing jadi jalma soleh, buat orang tua, buat semuanya, sing jadi nu beriman gitu. Erwin sampai tua nanti gitu, buat bekal Mama dan Bapak Erwin. Ya, semoga semua doa dari Bunda Erwin itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, terutama di bulan suci Ramadan ini, insya Allah. Nah, Erwin, emang waktu itu sakit apa, Nak? Batuk. Oh, batuk. Sakit batuk. Oke, terus udah sempat sembuh? ke dokter? Ya. Udah sempat ke dokter, udah sembuh. Tapi sekali lagi pengen nanya deh, kalau cita-cita Erwin udah gede teh mau jadi apa, Win? Mau jadi tentara? Mau jadi tentara, mau jadi pengusaha? Dua-duanya nih, Erwin. Mau ini biar didengerin nanti sama Panglima, sama Presiden Jokowi. Mau ketemu nggak sama Panglima, sama Presiden Jokowi, Erwin? Mau, langsung semangat. Iya, semoga bisa ya. Nah, emang kalau misalnya nanti ketemu sama Pak Jokowi, mau bilang apa, Erwin? Nggak tahu. Pak, meser bakso tahuna gitu atuh kalau ketemu Pak Jokowi teh. Itu apa Nyawin, artinya? Beli bakso tahunnya. Beli, biar laku begitu ya. Iya, Ibu Isop. Ibu Isop. Nah, kalau Ibu sendiri melihat Erwin begitu ya, pelajarannya nih bagaimana? Apakah memang sehari-hari dia memang sering berucap pingin jadi tentara, pingin jadi pengusaha begitu? Iya. Kalau dalam pembelajaran justru Erwin ini cenderung ke menggambar ya. Jadi kalau untuk menggambar, kalau kecerdasan linguistik sama numerik memang ya bisa dibilang biasa, tapi kalau menggambar dia suka paling duluan. Ya hasilnya alhamdulillah lumayan bagus. Alhamdulillah. Dibanding dengan yang lain. Iya. Bu, rajin sholat nggak nih Bu, Erwin Bu? Insya Allah kalau untuk Erwin soleh, baik.
di kelas juga kalau laki-laki lain, anak yang lain mungkin kadang jahil, kalau dia enggak, justru jadi bahan jahilan biasanya. Tapi Bu Isop, kalau anak-anak ada yang kan anak-anak berbeda ya Bu ya, setiap anak berbeda. Nah kemudian kalau misalnya Ibu menjelaskan tentang kondisi Erwin yang memang berjualan begitu, sementara teman-teman lainnya ada yang tidak begitu. Nah Ibu menjelaskannya ke anak-anak itu bagaimana agar Erwin ini menjadi sumber inspirasi justru buat anak-anak. Iya, saya sering bilang ke anak-anak bahwa satu, berdagang itu tidak hina. Jadi jangan melihat teman-teman kita yang dagang atau barangkali yang tenteng-tenteng buat berjualan di sekolah itu memalukan, tidak. Justru kita harus mencontoh bahwa lihatlah mereka yang masih bersedia sekolah walaupun dengan keadaan ekonomi atau apapun seperti itu. Kita harus tetap bersemangat semua karena pendidikan adalah hak setiap warga dan harus, karena hanya pendidikan yang bisa mencerahkan, bukan mencerahkan masa depan mungkinnya, tapi sangat penting. Karena anak terdidik, anak yang berpendidikan lebih penting dari memiliki harta atau apapun. Setuju Bu Isop ya. Jadi jangan malu jadi pengusaha, jadi jualan, jadi koruptor tuh yang malu ya. Erwin, Cik mau tanya lagi ke Erwin. Win, kalau sehari-hari teh dapat berapa itu teh hasil jualan teh? 5.000. Kanggo naon Kasep artosna? Buat apa uangnya? Jajan. Buat jajan katanya, biar nggak nyusahin emak sama bapak cari kerja di Bandung ya. Mau salam-salam Erwin, kanggo bapak, kanggo emak. Dadah-dadah atuh. Dadah-dadah dulu. Dadah. Dadah Erwin. Iya, terima Hatur kasih. nuhun, Kasep. Ibu Isop Sophia juga terima kasih sudah bergabung di Newsline Ibu. Iya. Sukses ya Erwin sama Ibu Isop, terima kasih atas inspirasi siangnya.